pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat mengikuti kebaktian pemberkatan nikah untuk kedua saudara terkasih kita, Ranto Prasetyo Mangunsong dan Saudari Elkana Imelda Idris pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, kami mohon juga untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, untuk tetap menggunakan masker, supaya kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama berdiri, kita akan menyambut kedua mempelai memasuki ruang ibadah pada saat ini. We don't know what tomorrow holds, but we know who holds tomorrow. Knowing this, we live above the world and all its sorrows. I have prayed for all my life that we will be together. Serving Him together seems so right. Mari kita sama-sama bernyanyi dari PKJ nomor 28. Marilah memuji Allah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kebaktian pernikahan Saudara Ranto Prasetyo Mangunsong dengan Saudari Elkana Imelda Idris hari ini terjadi karena pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersatu di dalam doa untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Kita bersatu hati di dalam doa. Engkaulah sang pedoman, tiang yang teguh. Kami percaya Engkau menguatkan kami. Sampai hari ini, Engkau sumber cinta yang menyatukan juga cinta kasih Saudara Ranto dengan Saudari Imelda. Kami mohon urapan-Mu ya Tuhan dalam ibadah pemberkatan pernikahan saat ini, agar firman-Mu menguatkan mereka, keluarga, dan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sambutlah kami agar hati dan pikiran kami ini boleh tertuju kepadamu. Terangilah kami dengan kasih-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini, Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Demikian pembacaan Alkitab. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tapi dapat menjadi pelaku firman-Nya yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Syukur puji Tuhan kita bisa berkumpul, beribadah dalam
acara yang khusus dan spesial saat ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut kita menggali tentang Kejadian 2, dan ini merupakan firman Tuhan bagi Bang Ranto dan Kak Imel yang khusus hari ini. Saya mau tanya buat kita semua, Bapak Ibu pasang foto pasangan nggak di media sosial? Kita pada punya WA ya, Facebook, coba deh lihat. Apakah kita pasang foto pas pernikahan nih? Kalau enggak, udah enggak kali ya? Burung. Foto udah. Ini jawaban-jawaban yang ini loh, yang sudah lama menikah ya Bapak Ibu ya. Yang sudah di atas 5 tahun, di atas 5 tahun menikah. Jadi kalau misalnya dilihat nih di WA-nya, gambar profil fotonya, itu jarang pasang yang foto pernikahan, gitu ya. Jarang juga pasang foto pasangan. Itu juga bisa dilihat gitu ya. Kadang ada yang pasang foto anaknya, kalau sudah punya cucu pasang foto cucunya, begitu ya. Itu sering terjadi. Atau ada kata-kata yang bagus, yang menarik gitu, itu baik di WA atau di Facebook. Rame ya di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, katanya pasang foto di pasangan di media sosial itu menggambarkan kondisi rumah tangganya. Masa sih? Langsung berpikir, apa iya? Tapi berdua lagi happy. Tumben Pak pasang foto bersama, jangan-jangan ada apa-apa lagi nih. Atau ada maunya nih, jangan-jangan nih pasangan tiba-tiba pasang fotonya berdua gitu. Karena nggak biasanya gitu, tumben biasanya nggak gitu. Pasti ada maunya nih, ada sesuatu yang diminta nih, Bapak Ibu. Tapi perlu juga dimaknai, tidak selalu, ya, tidak selalu indikasi kebahagiaan keluarga dilihat dari fotonya. Jadi saya mau katakan juga, gak selalu, tidak selalu bahwa orang mau pasang foto berdua atau foto pernikahannya yang 30 tahun lalu begitu, itu menggambarkan kondisi real sebuah keluarga. Tidak selalu menggambarkan demikian. Tidak selalu menceritakan yang sebenarnya kondisi rumah tangga. Belum tentu yang pasang foto selalu pasangan berdua itu harmonis terus, belum tentu. Belum tentu juga yang tidak pernah pasang foto pasangannya nggak bahagia. Nah, belum tentu juga. Jadi itu nggak bisa digambarkan hanya dengan melihat yang namanya foto pasangan atau foto pernikahannya pada waktu itu. Kalau baru nikah beberapa bulan pasti masih dipajang tuh foto pernikahannya. Saya suka perhatikan, oh ya masih senang. Tapi nanti kalau udah 20 tahun 30 tahun tadi ya tiba-tiba fotonya jadi burem gitu. Berubah. Tapi sekali lagi, itu tidak menggambarkan kondisi real sebuah rumah tangga. Tapi itulah yang terjadi penilaian kekinian atau masa kini. Itulah yang terjadi indikasinya bahwa ketika melihat foto-foto itu berarti oh rumah tangganya akur, rukun, damai, begitu ya. Itu penilaian yang muncul akhirnya di media. Oh fotonya udah ganti, oh berarti ada masalah, berarti sedang ribut, sedang berantem. Itu menjadi permasalahan. Nah, sekali waktu Bapak Ibu Saudara saya berkunjung ke satu keluarga, di rumahnya itu banyak foto. Tapi saya melihat ada satu foto itu diturunin di pojokan. Lalu saya lihat, oh lagi beres-beres ya ininya di rumahnya, saya bilang gitu kan. Enggak beres-beres kok pendeta gitu. Jadi satu foto yang diturunin itu adalah foto pernikahannya. Ini sudah berkeluarga sudah puluhan tahun, di pojokan gitu ya.
Oh, saya kira lagi bebenah begitu, takutnya kan mengganggu. Enggak, ini tanda kalau lagi berantem. Jadi saya pikir itu sesuatu yang, oh ada yang begini ya. Tapi kan masing-masing beda ya perspektifnya. Jadi foto pernikahan itu kalau berantem berarti diturunin. Tapi Bu Pendeta kalau lagi akur, kalau lagi baik itu naik lagi gitu ya. Ada ya begitu. Ada, saya mau bilang ada. Dan memang dengan guyon akhirnya saya, oh iya begitu ya. Dan saya juga nggak bisa bilang kan, janganlah nanti ketahuan gitu. Nanti ketahuan orang-orang yang datang di rumah gitu. Nggak apa-apa, memang itu yang saya lakukan. Tiap orang beda-beda caranya ya gitu. Tapi ada yang begitu ternyata. Karena foto itu, berdua itu, pernikahan itu berarti baginya. Tapi karena pasangan sebelahnya yang nggak ngerti, ya udah kalau diturunin, ntar naik gitu. Mau dilarang-larang juga nggak bisa. Jadi akhirnya yang dibutuhkan kompromi. Beda-beda ya caranya. Tapi Bapak Ibu Saudara ternyata itulah yang terjadi di sekitar kita. Bahayanya kalau ternyata setiap pasangan mempermasalahkan hanya gara-gara foto pernikahan. Itu bahayanya. Jangan-jangan kamu nggak cinta lagi sama saya. Jangan-jangan kamu nggak sayang lagi sama saya. Nah kalau sudah begitu akhirnya pikirannya negatif, lalu kemudian ribut. Dan akhirnya juga ujung-ujungnya diem-dieman, tidak mau berkomunikasi. Itu baru satu hal yang bisa terjadi dalam sebuah komunikasi rumah tangga. Yang akan dihadapi juga oleh Bang Ranto dan Cimel. Ya berharap bukan karena foto itu ya jadi masalah. Nanti suatu saat lagi dipajang nih, suatu saat diturunin gitu ya, lagi berantem. Atau diganti gitu foto yang lain, jadi pertanyaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi kekinian dengan era digital saat ini. Saya ingin mengatakan bahwa kita perlu berkompromi, kita perlu berbicara, kita perlu berdiskusi. Mungkin buat pasangan foto menjadi penting, tapi belum tentu bagi pasangan yang sebelahnya, yang satu lagi. Kita perlu berdiskusi. Ini satu contoh saja untuk berdiskusi dan berdialog. Mengapa? Karena suami istri sudah satu daging. Ini yang kita baca dalam Alkitab kita saat ini. Satu daging. Apa makna satu daging? Makna satu daging adalah semua hal harus dibicarakan bersama-sama. Karena kalau engkau sakit, aku bisa sakit. Kalau engkau terluka, aku juga terluka. Kalau engkau bahagia, aku juga bahagia. Konsep satu daging. Merasakan apa yang dirasakan bersama. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Kejadian juga dikatakan di ayatnya yang ke-22, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah diambilnyalah seorang perempuan, bukan 2 orang, bukan 3 orang, seorang perempuan. Oleh karena itu dasar pernikahan kekristenan adalah satu orang untuk pasangannya. Monogami, satu saja. Tidak 2 atau tidak 3, itu menjadi dasarnya. Lalu yang kedua, ketika disampaikan dalam bacaan Alkitab kita, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Di kampung sawah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada juga yang belum mengetahui daerah kampung sawah, ada tradisi yang saya rasa ini sesuatu yang dilakukan para orang tua bagi anak-anaknya yang menikah. Kalau bisa gitu ya, kalau rumah punya tanah yang luas, itu kalau anaknya 2, anaknya 3, nanti di depannya itu kakaknya, di sampingnya gitu ya, itu buat adiknya, yang di belakangnya itu buat adiknya satu lagi gitu. Karena kalau kumpul bersama orang tua, itu rasanya tuh kekeluargaannya tuh dapat. Itu di kampung sawah tuh sangat kental dengan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi orang tua
kalau kasih nasihat, iya kamu akan punya keluarga sendiri, ntar bangunnya di depannya, di halaman gitu. Kalau jauh-jauh itu rasanya, masih rindu gitu, masih ingin bersama-sama biar kita bisa bertemu setiap hari. Tapi berbeda mungkin dengan suku yang lain. Pergilah, merantaulah gitu ya. Bangunlah keluarga dengan mandiri, nggak dekat-dekat dengan orang tuanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, bagi Bang Ranto dan Cimel ini juga harus dibicarakan bersama. Bagaimana membangun keluarga bersama berdua, meninggalkan ayahnya dan ibunya bukan berarti putus hubungan. Tetapi ada jarak yang terjadi dalam relasi orang tua dan anak. Karena Bang Ranto dan Cimel akan menjadi orang tua juga. Bersatu dengan istrinya, satu daging, merasakan apa yang senang, merasakan apa yang susah bersama-sama. Hari ini adalah penantian selama 7 tahun, panjang ya bagi Bang Ranto dan Cimel. 7 tahun penantian, dan hari ini penuh dengan sukacita, keluarga semuanya bersama untuk mendukung agar rumah tangga mereka penuh dengan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersama akan mendengarkan titah pernikahan yang akan saya bacakan pada saat ini. Jemaat mengadakan kebaktian khusus pada saat ini untuk menyaksikan dan mendukung dengan doa pernikahan Saudara Ranto Prasetyo dengan Saudari Elkana Imelda. Hendaknya diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas dan langgeng antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Di dalam hubungan nikah ini keduanya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, pertolongan dan pelayanan timbal balik, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran. Mengenai pernikahan ini, sejak pertama-tama menjadikan alam semesta, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Alkitab berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai ikatan kudus. Berkatalah Kristus, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian tadi, hendaklah saudara memahami tujuan pernikahan. Ada 3 hal. Yang pertama, suami istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, saling tolong menolong dalam segala hal. Yang kedua, agar suami dan istri memperoleh anugerah untuk membentuk keluarga. Yang ketiga, agar suami dan istri hidup bersama dengan perasaan tentram, laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku tempat kediaman Roh Kudus. Ingatlah, kamu ini bukan milikmu sendiri, tetapi yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Demikian titah pernikahan pada saat ini.
Silakan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan mempelai akan mengucapkan janji pernikahan mereka. Silakan berhadapan-hadapan, berjabat tangan. Berjabat tangan, jabat tangan. Oke. Ya. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu Elkana Imelda sebagai istriku dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab. Bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat pada Tuhan. Tidak akan meninggalkanmu, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, keberhasilan maupun kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Silakan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu Ranto Prastio sebagai suamiku dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat pada Tuhan, tidak akan meninggalkanmu baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Ya, cincin ini menjadi lambang cinta kasih untuk kalian berdua, bahwa janji yang diucapkan itu dapat ditepati. Silakan pasangkan pada pasangan saudara. Cincin ini kupasangkan di jari manismu sebagai tanda pengikat janjiku kepadamu. Cincin ini kupasangkan di jari manismu sebagai tanda pengikat janjiku kepadamu. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri, untuk mempelai dipersilakan berlutut. Setelah berkat penumpangan tangan disampaikan, jemaat memuji Mazmur 134. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon kasih dan rahmat yang telah memanggil saudara-saudara dalam pernikahan yang kudus, dan yang telah menghubungkan saudara-saudara dalam kasih dan kesetiaan yang murni, kiranya mencurahkan berkat-Nya kepada saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan berdiri. Silakan berdiri.
dipersilahkan bagi kalian untuk memberikan tanda kasih. Ditahan. Baik. Iya. Kami dari gereja akan menyampaikan Alkitab dan Kidung Pujian ini sebagai tanda kasih dari kami. Kiranya senantiasa Tuhan yang memberkati kalian berdua. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang didasarkan pada firman-Nya dari Matius 6 ayat 31 dan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persembahan akan diawali dengan persembahan yang diantar sendiri oleh kedua mempelai ke depan dan diikuti keluarga. Persembahan akan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang terdekat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari PKJ 216, bait 1 dan bait ketiga. Mari silakan Bapak Ibu. Kita bersatu di dalam doa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami juga bersyukur Engkau memberkati pernikahan Saudara Ranto Prasetyo Mangunsong dengan Saudari Elkana Imelda Idris. Betapa baiknya Tuhan bagi mereka
sehingga kami pun merasakan sukacita ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, mempertemukan mereka bersama dengan keluarga besar masing-masing. Kiranya mereka juga diberkati dengan segala hal yang baik, damai sejahtera, hidup rukun penuh dengan cinta kasih, saling memahami, saling mengerti, menjaga komitmen pernikahan yang sudah diungkapkan. Ya Allah yang penuh kasih, kami percaya Engkau juga memberkati mereka dengan pekerjaan, dengan keturunan, seturut kehendak-Mu, dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Doa kami bagi keluarga besar Bapak Mangunsong dan keluarga besar Bapak Immanuel Idris. Tuhan sertai, Tuhan berkati agar kedua belah pihak keluarga ini juga merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga yang mungkin tidak dapat berkumpul bersama karena situasi pandemi ini yang menjadikan kami harus membatasi diri. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua dimanapun mereka berada, sehingga sukacita ini pun tetap dirasakan, tetap dinyatakan bagi mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk ungkapan syukur yang kami lakukan saat ini dalam persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati agar menjadi pelayanan-pelayanan yang nyata di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat. Ya Tuhan, kami juga berdoa selesai dari acara hari ini, keluarga menyatakan syukur mereka dan berbagi kasih. Kiranya acara yang akan dilakukan di Geraha Sativa siang nanti dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Engkau. Berikan keamanan, keselamatan bagi kami ya Tuhan, ketika kami juga mematuhi protokol kesehatan. Ya Allah, kami menyerahkan acara mereka, sukacita yang dirasakan keluarga hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga kami masing-masing yang berjuang untuk berkomitmen menjadi satu daging dengan suami, dengan istri, bahkan juga ketika Tuhan karuniakan anak-anak, Tuhan juga yang melindungi kami semua. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita berdiri, kita pujikan Ya Yesus Ku Berjanji. Setia padamu.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan selamat. Amin. Coba dipersilahkan duduk kembali. Mempelai dan keluarga yang berbahagia serta Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian pemberkatan pernikahan untuk kedua saudara kita, Saudara Ranto Prasetyo Mangunsong dan Saudari Elkana Imelda Idris telah selesai pada siang hari ini. Dan kita akan masuk untuk acara yang selanjutnya. Sebelum itu saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama, sungkeman. Yang kedua, sambutan dari Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Yang ketiga, sambutan dari wakil keluarga. Yang keempat, penyampaian ucapan selamat dan ucapan terima kasih dari keluarga dan mempelai kepada jemaat yang sudah hadir. Yang kelima, doa penutup. Yang keenam, foto bersama. Baik, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu acara sungkeman. Nanti akan didampingi oleh Ibu Aneta Karal. Dan saya akan membacakan tentang sungkeman ini. Sungkem adalah simbolisasi dari rasa hormat kedua mempelai kepada orang tua untuk mengungkapkan rasa terima kasih kedua mempelai kepada orang tua yang sudah memelihara dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang dari sejak kecil hingga dewasa, bahkan sampai memasuki pernikahan. Sungkem juga sebagai permohonan doa restu dari kedua mempelai yang memulai kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Restu dan doa orang tua akan mengiringi langkah dan perjalanan pernikahan kedua mempelai. Sungkem ini akan diawali oleh mempelai pria, diikuti mempelai wanita kepada orang tua mempelai pria, baru kemudian kepada orang tua mempelai wanita. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah, akan disampaikan oleh Bapak Penatua Mangatur Sialagan. Saya persilahkan. Shalom. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama perkenankanlah saya atas nama Majelis Jemaat dan warga Jemaat GKP Kampung Sawah mengucapkan selamat berbahagia dan selamat mengawali dalam membangun sebuah keluarga kepada kedua mempelai, Imel dan Ranto, serta kepada keluarga besar Bapak Immanuel Idris dan keluarga besar Bapak Simangunsong. Pada hari ini kita patut bersyukur karena kasih Tuhan Allah memberikan begitu besar anugerah kepada kita yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat masa pandemi saat ini, yang dimana semuanya dilakukan dalam kondisi terbatas, ya semata-mata agar kita tidak mudah terpapar virus dan demi kita saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik, itu semua karena pertolongan Tuhan. Pada hari ini adalah momen yang indah, yang berbahagia bagi kedua keluarga besar Bapak Immanuel Idris dan Bapak Simangunsong, dan juga kedua mempelai Imel dan Ranto yang telah menerima pemberkatan pernikahan dari Ibu Pendeta Dewi Agustina. Momen yang saya percaya bahwa hal ini akan dialami oleh kedua mempelai sekali dalam sepanjang hidupnya. Kedua mempelai telah menerima dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, dan juga telah mengikuti pembinaan pranikah, serta mendengarkan nasihat dan bekal baik dari majelis jemaat dan juga kedua orang tua, serta memegang teguh Alkitab sebagai firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Kami berharap itu semua tidaklah berlalu begitu saja, dan juga akan mengingat kepada saudara berdua dalam membangun rumah tangga nantinya. Dan atas doa seluruh warga jemaat, kami pun berharap saudara berdua tetap utuh, tetap kompak, baik dalam kondisi apapun sampai maut memisahkan. Kami mohon maaf jika dalam proses menuju pelayanan pemberkatan pernikahan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan masuk dalam sambutan yang selanjutnya. Sambutan ini akan disampaikan oleh wakil keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Mandani. Pada Bapak Budi Mandani kami persilahkan.
Salam. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Perkenankan saya mewakili kedua mempelai dari Elkana Imelda dan Saudara Ranto Prasetyo Simangunsong. Juga sekaligus mewakili keluarga Bapak Immanuel Idris dan keluarga Bapak M. Mangunsong. Pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan Bapak Ibu para penatua yang sudah membimbing, membina kedua anak kami untuk memasuki hidup berumah tangga. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang bisa hadir dalam acara pemberkatan pernikahan pada pagi dan siang hari ini. Dan tentunya apa yang telah disampaikan dalam pembinaan maupun dalam sambutan terakhir tadi, semua itu menjadi harapan kita semua. Dan akhirnya kami atas nama kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga mengharapkan kehadiran Bapak Ibu dan saudara untuk meringankan langkah untuk kita sebentar bersama-sama menuju ke gedung pertemuan Geraha Satipa Komplek Bulog Jalan Yanatera Raya. Waktunya mulai jam 12 sampai dengan jam 14. Demikian barangkali apa yang dapat kami sampaikan untuk mewakili keluarga. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Budi Mandani mewakili kedua belah pihak keluarga. Dan kita akan masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian ucapan selamat. Jadi kita akan ganti Bapak Ibu, ini adalah penyampaian ucapan terima kasih kedua mempelai dan kedua belah pihak orang tua kepada jemaat yang hadir dengan salam namaste. Jadi jemaat yang hadir tidak memberikan salam ke depan, tetap di tempat duduk, dan nanti mempelai akan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Para undangan, kamu silakan keluar melalui pintu sebelah utara. Sebentar setelah majelis dan pendeta diskon, keluar pintu sebelah utara, di sana ada snack.